كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الحمد لله رب العالمين محمد ما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم جماعتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكر عبادتك اللهم جماعتنا اللهم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudara jamaah, insyaallah yang pertama ya, insyaallah nasihat saya terusin aja. Ini bertopik atau berjudul. Jadi saya insya Allah nasihat sampai besok. Ini saya bagi beberapa judul, beberapa topik. Saya insya Allah sudah menyiapkan sampai sekarang 58 topik, 58 judul yang sudah saya tulis. Tapi 2 hari ini insya Allah maksimum 9-10 topik. Tapi ya semoga nanti Allah paring ilhamnya lancar, ngoten nggih. Lah supaya diketahui bahwa nasihat saya ini adalah nasihat rincian dari 5 bab dan nasihat tentang pemahaman berjamaah. Ngoten nggih. Sehingga jangan salah paham loh, nasihatnya Cak Emir kok begitu? Apa Mas Emir ya? Kalau di Jawa Timur Cak Emir, kalau di sini Mas Emir. Nasihatnya kok begitu? That's alright. Ya, nasihat itu kita menjelaskan 5 bab secara rinci. Jadi nasihat saya ini menjelaskan menetepi Quran hadis jamaah surga, tidak menetepi Quran hadis jamaah neraka.
Cara menertibkan hadis jamaah ya 5 bab. Ngaji Quran hadis, ngamalkan Quran hadis, sembilan Quran hadis, sambung jamaah sholat hadis, taat Allah Rasul imam sholat hadis karena Allah sampai ajal matinya, supaya masuk surga selamat dari neraka. Jadi saya akan menjelaskan nasihat itu. Oke? Saya akan menjelaskan nasihat itu. Nah, untuk tahap yang pertama, ya, tahap pertama ini saya akan menjelaskan tentang ilmu dan hikmah, ya. Ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah ini bagian dari 5 bab yang pertama. Apa 5 bab yang pertama? Mengaji Quran hadis. Mengaji Quran hadis. Saudara, kalau saya khusnudon ya, saya khusnudon, semoga Allah paling semuanya bisa mengikuti gaduk dengan ilmu yang saya sampaikan. Semoga Allah paling ya. Amin. Amin. Ya. Sebab ya gini, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang seandainya nanti tidak gaduk dengan apa yang saya omongkan, memang Nabi itu Nabi menyatakan tuh ada 5 kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Wala takun khamisan fatahlik. Jadi kamu jadilah pertama pengajar. Jadi kalau belajar, nun sewu ngene keterangannya, kalau belajar itu diniati untuk diajarkan. Jadi diamalkan dan diajarkan. Berarti belajarnya betul-betul. Lah ini umumnya jamaah begitu. Mangkul ditulis, dipahami. Nah itu namanya kun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar. Maksudnya itu dalam belajar stepnya itu sudah pemahamannya sampai nanti kalau saya mengajar bisa. Kun aliman. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Jadi ya sudahlah, saya belajar, saya nulis untuk diri saya sendiri. Itu level kedua. Level ketiga, yang nggak bisa ngajar, yang nggak bisa belajar, maksudnya itu gak mudeng nulis, yang nggak mudeng, yo mustami'an, pendengar saja. Jadi dengan mirengaken mawon. Okay? Kalau di mustami'an pun nggak ngerti, Nabi bilang au muhibban, jadilah orang yang cinta, senang dengan adanya nasihat, senang dengan ilmu. Aku ramudeng, ning aku senang. Lah itu yang harus begitu. Ya, jangan menjadi orang yang kelima. Apa orang yang kelima itu? Yaitu tidak punya cita-cita mengajar, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak apa? Tidak suka. Nah itu menjadi orang yang rugi, ya, menjadi orang yang tidak baik. Jadi jadilah pengajar atau belajar atau pendengar atau suka menyukai. Yang terakhir, jangan menjadi orang yang ya atau tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengar dan tidak suka. Bismillah. Bapak dan ibu-ibu, sekarang saya balik ya. Saya balik. Mungkin sudah banyak yang mendengar nasihat saya. Jadi pagi ini saya akan bicara tentang ilmu dan hikmah. Setiap ayat dan hadis, setiap ayat dan hadis yang kita pelajari itu selalu mengandung hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Jadi setiap ayat dan hadis yang kita pelajari itu aslinya mengandung hikmah yang banyak. Ya, mengandung hikmah yang apa? Yang banyak.
Aslinya seperti itu. Utamanya ayat-ayat Allah. Utamanya ayat-ayat Allah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan yang bisa kita ambil. Jadi kebijaksanaan atau nasihat yang bisa kita ambil dari ayat-ayat itu. Itu hikmah. Ya, hikmah itu adalah kebijaksanaan atau nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari ayat-ayat itu. Dan jumlah hikmah itu tidak terbatas. Jumlah hikmah itu tidak terbatas. Ya, atau karena dalilnya fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillah ala sairil khalqi. Istimewanya kalam Allah mengalahkan semua kalam itu seperti Allah mengalahkan semua makhluknya. Istimewanya Al-Qur'an mengalahkan semua ilmu, ya. Istimewanya Quran, ilmu Quran mengalahkan semua ilmu seperti Allah mengalahkan semua makhluknya. Nah, sekarang yang ini saya contohkan berkali-kali ya, di kaset, di mana-mana, di MP3. Tapi saya akan ulang-ulang terus ini karena saya nganggap di sini semua nggak ngerti dulu lah, ngoten nggih? Supaya apa? Kalau asumsi saya semua sudah ngerti ya, nanti saya nggak jadi keluar ilmunya. Nih. Saya contohkan ayat Quran yang favorit saya karena saya belajar kecil dulu itu diberitahu. Ini le hikmahnya ayat, dengarkan. Waktu itu beliau mengajarin saya begitu. Yaitu bunyi ayat yang surat Al-Baqarah 187 yang bunyinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bunyi ayatnya bagaimana? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan malam bulan puasa itu bersetubuh dengan istrimu karena istri itu pakaiannya laki-laki atau pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri. Saudara, para mubalek terutama ya, diperhatikan. Ayat ini langsung saja saya omongin ya. Ayat ini itu memandang laki-laki sebagai pakaian istri dan istri sebagai pakaian suami itu pada fungsi pakai, fungsi yang paling sederhana, fungsi pakai. Baju bisa dipakai kapan saja, kapan dia mau. Istri pakaian untuk laki-laki, laki-laki pakaian untuk istri. Fungsi pakai. Lah sejarahnya, jadi dulu puasa itu zaman dulu ya, sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu dimansuh. Jadi zaman mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh yang namanya puasa mulainya Isya sampai subuh. Berapa jam itu? Adzan Isya itu sudah tidak boleh makan, minum, bersetubuh, bertengkar, ngomong jelek sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Berapa jam itu? Hah? Ya kira-kira 23 jam. Lah, para sahabat saudara jamaah, waktu ayat puasa pertama turun, para sahabat itu mereka tidak punya masalah dengan tidak makan. Mereka tidak punya masalah dengan apa? Tidak makan, karena memang hari-hari jarang makan. Tapi kalau di Sukoharjo ini saudara jamaah, hari-hari itu beras lah, beras semuanya. Saya tadi makan di ruang makan sana, masya Allah, jos saudara jamaah, super istimewa, segala ada saudara. Yo gudeg, yo kudangan, yo pete, yo tahu, tempe, ayam goreng apa itu namanya saudara ya? Ayam goreng enak. Lah zaman Nabi itu orang makan jarang saudara, sehingga sahabat nggak boleh makan antara Isya sampai maghrib. Jadi mulai adzan Isya sampai adzan maghrib berarti 23 jam nggak masalah, mereka memang jarang makan, memang jarang makan. Tapi mereka bermasalah dengan hubungan suami istri. Mereka punya masalah itu. Apa itu? Kok nggak boleh bersetubuh? Dan bolehnya bersetubuh antara maghrib sampai Isya tok. Lah,
Mereka milih dua hal. Saya milih makan, apa milih makan. Nah,